Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada hari ini saya Andi Syukri selaku dosen pengampu untuk Mekanika Teknik 3 di tingkat 2 PJJ Perancangan Jalan dan Jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang akan memberikan semacam penjelasan mengenai mata sub pokok bahasan yang pertama terkait dengan Mekanika Teknik 3. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang Mekanika Teknik 3 itu, di mana pada kesempatan kali ini akan diampu oleh dua orang dosen, yaitu saya sendiri dan Pak Desmond Hamid. Saya akan menghandle mata kuliah ini sebelum UTS sampai sebelum UTS, dan setelah itu akan diampu oleh Pak Desmond Hamid STMT. Baiklah, tanpa memperpanjang pengantar, Mekanika Teknik 3 ini sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan atau materi terkait dengan analisa struktur dengan menggunakan matriks. Jadi, seperti yang telah kalian pelajari di beberapa semester yang lalu, di dua semester yang lalu, itu pada semester 1 sudah belajar tentang mekanika rekayasa 1, itu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan statis tertentu. Kemudian pada semester 2 itu analisa struktur atau terkait dengan perhitungan analisa struktur pada struktur-struktur yang merupakan struktur statis tak tentu. Jadi pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Mekanika Teknik 3, ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan bagaimana perhitungan itu bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan menggunakan matriks. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dasar yang diperlukan untuk analisa struktur dengan menggunakan matriks. Hal yang pertama yang harus kita review terlebih dahulu adalah mengenai matriks itu sendiri. Nah, sebagaimana yang pernah kalian pelajari mulai dari SMA sampai SMP, SMA sampai kuliah juga diulangi pada mata kuliah Mekanika Rekayasa. Itu kalian sudah mengenal secara utuh atau secara lengkap seperti apa itu menggunakan matriks. Pada struktur analisa struktur, matriks ini dikategorikan atau dianalogikan sebagai suatu persamaan linear simultan. Kenapa dianggap dengan persamaan linear simultan? Karena suatu komponen dengan komponen yang lain itu saling berkaitan. Satu titik dengan titik lain saling berhubungan. Jika suatu titik pada suatu struktur, apakah struktur yang paling sederhana itu adalah berupa batang atau garis, jika dieksitasi atau di-trigger dengan yang namanya beban, itu pada titik yang lain akan memberikan pengaruh atau memberikan respon, apakah itu dalam bentuk gaya, apakah itu dalam bentuk perpindahan, atau apakah dalam bentuk lendutan, atau bahkan juga energi. Nah, saling keterkaitannya itu maka para engineer atau para ahli menyimpulkan bahwa dinamika perilaku struktur itu bisa dibahasakan ke dalam bentuk persamaan sehingga bisa disebut dengan persamaan linear simultan. Nah, sebagaimana yang pernah kalian pelajari di matematika terapan di tahun 1, inilah yang akan kalian gunakan terapannya, ilmu terapannya.
Apa itu persamaan linear simultan? Yaitu suatu bentuk persamaan-persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Nah, seperti yang kalian lihat di tampilan, di mana X1 dan X2 sampai dengan Xn adalah variabel yang tidak diketahui. Jika diberikan dalam bentuk matriks, maka persamaan linear simultan ini itu akan bisa berubah menjadi yang namanya bentuk matriks atau perkalian matriks. Secara sederhana itu bisa disimpulkan menjadi A dikali X sama dengan B. Nah, selanjutnya dalam operasi matriks persamaan linear simultan, sehingga dari persamaan umum yang sudah kita ambil, maka bisa kita subtrak, ya, bisa kita pisahkan. Bagian yang koefisien itu akan yang menjadi koefisien pada suatu persamaan, kita taruh pada satu tempat. Nah, itu akan menjadi matriks A. Ya, di mana pada matriks itu ada baris dan ada kolom. Ya, disusun sesuai dengan susunan matriks. Kemudian matriks X itu adalah variabel X yang mendampingi koefisien A. Kemudian matriks B adalah hasil perkalian atau sigma dari perkalian pada suatu persamaan yang merupakan persamaan linear simultan. Nah, matriks A disebut dengan matriks bujur sangkar. Sedangkan matriks X dan matriks B adalah matriks kolom. N merupakan vektor dari matriks itu sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah pada kasus di atas, ya, walaupun itu belum ada angkanya, ada beberapa operasi matriks yang harus kalian ketahui. Yang pertama, apa itu matriks baris dan matriks kolom? Ya, kalau baris itu dia mendatar, ya. Matriks kolom dia akan tegak, lurus. Jika dua buah matriks A dan B jenis yang sama bisa dijabarkan dan disubstitusikan menjadi seperti ini. Nah, operasi matriks yang lainnya yang harus kita rewind adalah perkalian skalar di mana konstanta dikali dengan A, maka dia akan bisa masuk secara menyebar atau tersubstitusi ke setiap koefisien di dalam matriks. Jadi dia tidak mengalihkan satu matriks saja, tapi dia akan jika dimasukkan dikalikan ke dalam matriks, maka dia akan terkait pada setiap koefisiennya. Nah, jika dua matriks A dengan L dikali M dan B M dikali N, di mana di sini terdapat jumlah garis dan baris yang sama, maka hasil perkalian A dan B dapat didefinisikan sebagai perkalian adalah sigma dari perkalian masing-masing garis dan kolom. Di mana I sama dengan 1, 2, sampai L, dan J sama dengan 1, 2, sampai N. Dan di mana A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Tetapi, jika A kali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Operasi ini disebut dengan operasi asosiatif. Nah, operasi matriks selanjutnya yang harus kalian pahami dan harus kalian pelajari ulang yaitu tentang matriks transpose. Ya, jika A sama dengan AIJ, ya, maka matriks transpose itu akan menjadi A transpose sama dengan AJI. Jadi ada suatu pembalikan. Nah, bagaimana cara membuat matriks transpose? Nah, itu masing-masing sudah dijabarkan pada mata kuliah matematika terapan. Dengan catatan, jika A dikali B dan ditranspozkan, maka itu sama dengan A ditranspos dikali B transpos. Kemudian matriks simetris.
Matriks simetris disebut juga dengan matriks bujur sangkar atau N dikali N. Matriks A adalah matriks simetris jika A sama dengan A transport atau AIJ sama dengan AJ. Nah, operasi matriks selanjutnya yang harus kalian identifikasi atau kalian ulangi lagi yaitu tentang matriks identitas. Ya, matriks identitas itu adalah matriks simetris ya, di mana pada sumbu diagonalnya itu akan memiliki angka 1. Jika suatu matriks dikali dengan matriks identitas, maka dia akan menjadi matriks itu sendiri. Dan apabila matriks identitas dikali dengan matriks X, maka dia akan menjadi X itu sendiri. Operasi yang selanjutnya akan sering kalian pakai adalah matriks determinan. Matriks determinan dalam determinan matriks bujur sangkar adalah skalar dituliskan dalam bentuk determinan A atau di antara dua garis ya, A untuk ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Determinan matriksnya itu bisa dihitung dengan cara biasa atau matematika biasa seperti yang tergambar pada slide. Nah, operasi matriks selanjutnya adalah matriks singular. Jika matriks A adalah matriks bujur sangkar dengan memiliki determinan A sama dengan 0, ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem persamaan atau non-unique solution atau degenerasi. Informatriks untuk matriks A dan matriks non-singular dengan determinan A tidak sama dengan 0, maka informatriks A itu bisa dijabarkan dalam bentuk sebagai yang tertera pada slide. Ya, A dikali A inverse, maka A inverse sama dengan A, maka hasil perkalian ini bisa menjadi matriks identitas. Kofaktor matriks bisa didefinisikan menjadi seperti ini, ya, di mana kalian bisa mencari matriks kecil atau matriks mini, ya, matriks kofaktornya untuk mendapatkan suatu matriks inverse. Sehingga matriks inverse A bisa dijabarkan menjadi A inverse, yaitu 1 per determinan A dikali matriks kofaktor. Sebagai contoh, jika matriks A, B, C, D diinverskan, maka akan menjadi seperdeterminan A, D, seperdeterminan A, dengan mana determinan A itu adalah A dikali D dikurang B dikali C, dan dikali dengan matriks kofaktornya, yaitu D, min B, min C, dan A. Maka hasil perkaliannya itu akan menjadi matriks identitas. Itu juga dengan matriks 3 kali 3 seperti yang diperlihatkan di layar, di mana jika suatu matriks di inverse ya, maka dikalikan determinan dikali dengan kofaktornya, maka dia akan menjadi matriks identitas. Nah, untuk teknik solusi penyelesaian persamaan linear simultan lainnya dapat dilakukan dengan cara metode eliminasi Gauss atau metode iterasi. Kemudian matriks definisi positif ini untuk mencek apakah sebuah matriks bujur sangkar dinyatakan definisi positif jika semua faktor X tidak 0 untuk dimensi n, dan di mana matriks definisi positif ini adalah matriks non singular. Nah, ini beberapa tambahan operasi matriks yang dibutuhkan untuk analisa struktur, yaitu diferensial dan integral daripada matriks. Jika suatu matriks diketahui dia memiliki persamaan matriks A itu dengan memiliki komponen waktu, maka matriks dengan komponen waktu jika dilakukan diferensial matriks D per dt terhadap matriks A dengan komponen waktu, maka akan bisa dibagi terhadap dt. Dan integral matriksnya adalah jika matriks A diintegralkan terhadap waktu, maka integralnya itu bisa dimasukkan atau dikalikan ke setiap komponen atau adjoint yang terdapat di matriks. Nah, pengantar analisa struktur
Di sini saya akan memulai membahas tentang seperti apa konsep dasar daripada analisa struktur dengan menggunakan matriks. Kita membahas tentang yang pertama kali adalah tipe elemen struktur. Tipe elemen struktur itu ada terbagi kepada 3. Yang pertama adalah elemen 1D, garis, pegas, rangka, balok, dan pipa. Kenapa disebut dengan garis? Karena ada 2 titik, ya. 2 titik yang diketahui, dan ada 1 elemen yang akan mempengaruhi suatu sistem. Jadi ini disebut dengan elemen 1D atau elemen garis. Nanti pada awal pembahasan daripada analisa struktur ini kita akan membahas mulai dari elemen garis. Nah, prinsip yang akan digunakan adalah menggunakan prinsip pegas. Jadi suatu analogi, mungkin apakah dia itu berbentuk balok ataupun kayu. Jadi kayu itu diibaratkan dia memiliki ketahanan seperti pegas. Kemudian ada yang tipe elemen struktur yang akan dibahas yaitu elemen 2D. Itu berupa membran, plat, shell, dan lain-lain. Kemudian elemen yang paling rumit, mungkin ini tahapannya itu adalah untuk metode elemen hingga, yaitu elemen 3 dimensi atau plane. Nah, ini biasanya untuk mengkaji tentang 3 dimensi field atau temperatur atau perpindahan tegangan atau kecepatan aliran pada suatu permukaan. Nah, kita masuk ke elemen garis. Jadi di sini suatu garis itu diistilahkan dia itu seperti ini, seperti pegas. Ya, jadi seperti pegas, di mana dia memiliki titik I dan titik J. Kemudian garis itu atau bidang elemen pada suatu struktur itu dia memiliki yang namanya kekakuan. Ya, kekakuan. Nah, kekakuan ini diibaratkan dia seperti nilai konstanta pegas, seperti yang kalian pelajari di fisika. Pada satu titik, dia akan memiliki pada satu titik struktur, dia tidak hanya berupa titik itu saja, tapi dia ada gayanya sendiri, ada perpindahannya sendiri, ya. Kemudian di titik J juga memiliki gayanya sendiri dan titiknya sendiri. Jika suatu ketika suatu struktur itu diberikan sebuah gaya atau pengaruh atau eksitasi atau di-trigger, maka gaya-gaya yang berada pada titik itu akan berubah. Begitu juga dengan perpindahan di titik I, begitu juga dengan gaya pada di titik J, begitu juga dengan perpindahan di titik J. Istilahnya ketika ada sesuatu yang dari eksternal mempengaruhi suatu sistem, ya, sistem yang tersimpel itu adalah garis dengan 2 titik, maka sistem ini akan melakukan penyeimbangan. Akan melakukan sesuatu yang disebut dengan kesetimbangan gaya. Nah, oleh karena itu dengan prinsip seperti itu, suatu persamaan bisa dibuat. Nah, itu yang disebut dengan persamaan linear simultan. Nah, di sini ada keterangan 2 node itu I dan J, perpindahan nodal itu ada U, gaya pada nodal itu adalah F, konstanta pegas adalah K. Jadi prinsip yang kalian pakai untuk pertama kali sebagai dasar untuk memahami analisa struktur dengan menggunakan matriks sama dengan pelajaran fisika kalian waktu kalian belajar mengenai pegas. Nah, hubungan gaya pegas dengan perpindahan itu sama seperti dengan perilaku struktur. Di mana perpindahan, semakin besar perpindahan, maka semakin besar pula gaya yang diberikan. Nah, kalau suatu elemen itu adalah elemen linier, maka dia akan bersifat linier atau
diagonal ya, atau persamaannya adalah persamaan linear. Tapi ketika suatu elemen strukturnya itu bersifat non-linear atau banyak yang mempengaruhi, maka dia akan membentuk persamaan non-linear. Kemiringan daripada garis hubungan antara gaya dan perpindahan, maka itu disebut dengan kekakuan. Nah, dari penjabaran ini, maka bisa diambil gaya adalah perkalian antara kekakuan dengan perpindahan yang terjadi. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perselisih antara perpindahan antara di titik U, titik 1 dengan terhadap titik yang lainnya. Nah, nilai K itu tidak boleh sama dengan 0. Jika nilai K dengan 0, maka gaya yang bekerja itu tidak ada. Sehingga jika K besar dari 0 itu mengartikan bahwa harus membutuhkan sebuah gaya untuk membuktikan bahwa satu struktur itu memiliki kekakuan. Nah, jika kita lebih detail lagi pada satu titik, ya, di titik U, apa kejadian yang terjadi jika seandainya diberikan suatu gaya terhadap searah sumbu X? Mungkin waktu kalian belajar di struktur statis tertentu, bahwa gaya itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Tetapi ada juga gaya yang searah bidang. Ya, dia tarik. Ya, umum rata-rata kita belajar dicekokin sama materi yang sebelumnya itu, gaya itu harus tegak lurus terhadap bidang. Sebenarnya ada gaya lain yang searah bidang seperti gaya geser dan segala macam, yaitu searah dengan sumbu normal. Nah, ini saya coba memberikan penjelasan. Ya. Ini titik I sedang terpengaruh karena ada gaya terhadap sebesar searah sumbu X. Maka kejadian yang terjadi pada titik I adalah gaya kecil yang ada pada di titik I itu sama dengan minus dari besar gaya yang diberikan di eksitasi atau sama dengan min kekakuan pada elemen dikali dengan perbedaan atau perpindahan, ya, perpindahan antara titik UJ dengan titik UI. Maka perkalian ini bisa disederhanakan seperti K dikali UI dikurang K dikali UJ. Kemudian di titik J, ya maaf ini salah. Maka gaya yang terjadi adalah gaya reaksi pada di titik J. Gaya yang terjadi adalah searah dengan gaya yang diberikan dari eksternal. Sehingga nilai perkaliannya adalah kekakuan dikali dengan UJ dikurang dengan UI. Sama, tetap. Ya. Nilai perpindahan tetap. Maka jika disederhanakan, perkaliannya itu akan menjadi minus KUI ditambah KUJ. Dari dua persamaan ini adalah merupakan persamaan linear simultan. Ya. Karena mereka berada pada satu bidang, dieksitasi dengan eksitasi pada satu gaya yang sama, dengan komponen yang sama, dan dengan kekakuan yang sama, maka bisa dibikin suatu hubungan matriks yang sangat sederhana. Maka muncullah matriks K, matriks U, dan matriks F. Di sini cukup disusun seperti biasa. K adalah nilai konstanta. Ya, biasanya K ini adalah jika dicari adalah bentuk konstanta. K min K, K dikali dengan UI dikali UJ atau sama dengan FI, matriks kolom FI dan FJ. K adalah matriks kekakuan, matriks simetris. U adalah elemen nodal atau vektor perpindahan. F adalah vektor gaya. Nah, itu pada satu komponen, satu garis. Sekarang saya akan memberikan kalian dua garis, di mana ada satu titik di tengah-tengahnya. Maka prinsipnya sama,
kalian akan tetap mengidentifikasi membagi daerahnya itu menjadi membagi dua, ya, membagi dua, sehingga setiap elemen itu akan memberikan matriksnya masing-masing. Ya, sama prinsipnya kalian harus menjabarkannya terlebih dahulu per tiap titik, dicari persamaannya, kemudian disusun menjadi sebuah matriks elemen, kemudian baru dihubungkan. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana menentukan gaya kesetimbangan yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa hubungan, ya. Untuk di titik 1, besar gayanya itu hanya gaya yang terjadi pada di titik 1. Sedangkan gaya di titik 2 itu gaya yang terjadi adalah gaya di titik 2 pada ujung elemen 1 dan gaya di titik 2 pada ujung elemen 2. Sehingga terjadi penjumlahan gaya di sini. Kemudian kesetimbangan gaya pada titik 3 itu gaya yang hanya bekerja pada di titik gaya yang bekerja pada di titik 3 pada elemen 2. Jika disederhanakan, maka di sini akan terbentuklah suatu persamaan, ya, jika dijabarkan satu sama lain dari persamaan yang sebelumnya, maka terdapatlah suatu hubungan yang sangat simultan. Sehingga jika disusun matriksnya, maka matriksnya akan menjadi seperti ini. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang kekakuan itu jika dikali dengan perpindahan pada suatu sistem, maka dia akan menghasilkan besar gaya yang diberikan pada sistem tersebut. K dikali U sama dengan F. Nah, jika kita diberikan satu batasan boundary condition, ya, di mana di sini adalah matriks yang kita dapatkan tadi, kemudian kita beri dia syarat batas, di mana di titik U1 tidak terjadi perpindahan, sedangkan di titik 2, titik 3 terdapat gaya sebesar P. Maka dari matriks ini diganti, U1 diganti dengan 0, F1 tetap, F2 dan F3 diganti dengan P, maka bisa dihasilkan dari perhitungan matriks bahwa di F1 ini bisa mendapatkan nilai gaya yang bertolak belakang karena dimunculkan dengan nilai min 2P. Min 2 itu berarti dia gaya yang berlawanan. Nah, untuk sementara ini akan menjadi bahan pemahaman bagi kalian. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, saya akan memberikan materi secara online atau memberikan penjelasan penjabaran bagaimana matriks ini dirangkai atau matriks ini disusun. Mungkin akan lebih baik saya akan pada video selanjutnya akan memberikan bagaimana secara tertulis atau secara coretan di kertas yang akan saya videokan nanti, itu akan lebih memahami kalian bagaimana cara memahami sebuah elemen yang simpel seperti garis ini bisa dibuat matriks elemennya dan bisa dibuat matriks sistemnya yang terdiri dari matriks kekakuan, bagaimana membuat matriks kekakuan, bagaimana membuat matriks perpindahan, dan bagaimana membuat matriks gayanya, itu akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Banyak maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.